Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa dengan NIM 20050040017. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai salah satu submateri mata kuliah Hukum Dagang Maritim, yakni pencharteran kapal. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian charter kapal. Nah, charter kapal sendiri di Indonesia itu secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, sayangnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu tidak memberikan definisi langsung mengenai perjanjian charter kapal. KUHD itu hanya mengadakan pembagian terhadap perjanjian charter kapal menjadi perjanjian yang dilakukan menurut perjalanan dan waktu, serta memberikan definisi tentang kedua macam perjanjian tersebut. Namun, dari pengaturan yang terdapat di KUHD tentang perjanjian charter kapal, maka dapat ditentukan arti-arti yang membedakan perjanjian charter kapal dengan perjanjian pengangkutan laut reguler lainnya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Satu, hanya pihak tertentu saja yang menggunakan alat pengangkutan. Dalam hal ini, kapal yang disediakan oleh pengangkut yaitu pihak pencharter. Kemudian, alat pengangkut yaitu kapal yang disediakan oleh pengangkut atau pemilik kapal lengkap dengan anak buah kapal atau awak kapal. Kemudian, penyelenggara pengangkutan dilakukan menurut waktu atau menurut perjalanan. Yang keempat adalah biaya pengangkutan dihitung menurut perjalanan atau menurut waktu yang digunakan. Selanjutnya, KUHD di sini memberikan dasar hukum mengenai pencatatan kapal, yang dimana itu pertama ada A, pasal 453 hingga pasal 465 KUHD mengatur mengenai perjanjian charter kapal menurut waktu atau time charter dan perjanjian sewa kapal menurut perjalanan atau voyage charter. Yang kemudian adalah pasal 518, 518A hingga 518G KUHD mengatur mengenai perjanjian charter kapal menurut waktu. Kemudian pasal 518H, 518Z, pasal 519A hingga 519Z dan pasal 520, pasal 520A hingga pasal 520F KUHD mengatur mengenai perjanjian charter kapal menurut perjalanan. Dan yang keempat adalah pasal 533N sampai dengan 533P KUHD mengatur mengenai perjanjian charter kapal menurut waktu untuk mengangkut penumpang. Kemudian pasal 533G hingga 533U KUHD mengatur mengenai perjanjian charter kapal menurut perjalanan untuk pengangkutan penumpang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perjanjian charter kapal laut. Nah, di dalam pasal 453 KUHD dikatakan bahwasannya yang dinamakan dengan perjanjian charter kapal adalah perjanjian charter kapal menurut waktu dan perjanjian charter kapal menurut waktu. Nah, di mana perjanjian charter kapal menurut waktu atau time charter sendiri merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu atau pemilik kapal itu setuju untuk mengikatkan dirinya selama waktu tertentu menyediakan sebuah kapal tertentu kepada pihak lawannya, yakni si pencharter, dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran laut guna keperluan pihak yang terakhir ini dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu. Selanjutnya, yakni perjanjian charter kapal menurut perjalanan. Nah, menurut ketentuan pasal 453 KUHD, perjanjian charter kapal menurut perjalanan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu ini atau pemilik kapal mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lawannya yaitu si pencharter dengan maksud baginya mengangkut orang-orang atau barang-barang melalui lautan dalam suatu perjalanan atau lebih dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian pencharteran kapal laut. Nah, perjanjian charter kapal dalam prakteknya sendiri yakni praktek pelayaran niaga itu jarang sekali dilakukan secara langsung di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis ini yaitu pemilik kapal dan pencharter kapal. Namun, pada umumnya perjanjian charter kapal laut ini dilakukan melalui perantara. Jadi di dalam perjanjian charter kapal ini terlibat pihak-pihak yaitu satu pemilik kapal, kemudian ada pencharter kapal tentunya, kemudian yang ketiga adalah perantara charter kapal. Nah, perantara charter kapal ini dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu perantara bagi pihak pemilik kapal, kemudian ada juga perantara
bagi pencharter kapal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban pemilik kapal dalam perjanjian charter kapal menurut KUHD. Nah, di dalam perjanjian charter kapal itu ada dua pihak yang terlibat, yakni si pencharter dan pemilik kapal. Karena perjanjian charter kapal itu adalah perjanjian timbal balik, maka masing-masing pihak itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, menurut pasal 460 KUHD, tercharter atau pemilik kapal yang mempunyai kewajiban antara lain A memelihara kapalnya sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak laut, kemudian memperlengkapi kapalnya dengan alat perlengkapan yang baik, ketiga adalah memperlengkapi kapalnya dengan pelaut yang cakap, rajin dan bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah bila kapal itu digerakkan dengan mesin, maka bahan bakar bagi mesin-mesin itu menjadi beban pencharter. Nah, bila hal-hal tersebut tidak dipenuhi dengan baik oleh tercharter sehingga menyebabkan si pencharter ini menderita ganti rugi, maka pencharter dapat menuntut ganti rugi kepada tercharter. Tuntutan ganti rugi itu harus dipenuhi oleh tercharter kecuali jika ia dapat membuktikan bahwasannya ia telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tertera pada pasal 460 KUHD. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.